Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andriani dengan NIM 64114190007. Saya berasal dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan beropini mengenai topik pembangunan peradaban unggul melalui sentuhan digitalisasi, yang mana saya mengambil bagian dari topik tersebut, yaitu tentang strategi pembelajaran daring dalam dinamika pendidikan sebagai wujud peradaban baru. Lalu, seperti apakah strategi pembelajaran daring dalam dinamika pendidikan sebagai wujud peradaban baru tersebut? Kita simak tayangan berikut ini. Bangsa yang maju adalah bangsa yang unggul peradabannya. Peradaban merupakan bentuk budaya paling tinggi dari suatu kelompok masyarakat yang dibedakan secara nyata dari makhluk lainnya. Peradaban mencerminkan kualitas kehidupan manusia dalam masyarakat. Kualitas peradaban diukur dari ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan yang merata. Sekaitan dengan peradaban, Maya History menjelaskan bahwa civilization is an advanced state of human society in which a high level of culture, science, industry, and government has been reached. Sebenarnya, untuk menjadi bangsa yang beradab, bangsa tersebut harus senantiasa menjunjung tinggi aturan norma adat istiadat, nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat yang diwujudkan dengan menaati berbagai aturan sosial. Bangsa Indonesia akan berusaha berada di garis depan dalam upaya mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik dan sebagai pelopor dalam memperjuangkan peradaban. Upaya itu dituangkan dalam dokumen Millennium Development Goals atau MDGs. MDGs terdiri atas 8 tujuan pembangunan sebagai respon atas permasalahan global yang akan dicapai pada tahun 2015. Dari 8 tujuan tersebut, salah satunya adalah mewujudkan pendidikan dasar yang merata dan universal. Peningkatan kualitas pendidikan memerlukan pemerataan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti pembelajaran digital di era revolusi industri 4.0. Pada dasarnya, dalam membangun peradaban, bangsa teknologi digital mempunyai peran yang sangat strategis. Pengaruh digitalisasi atau yang biasa disebut dengan zaman milenial sudah merambat ke berbagai belahan dunia yang ditandai dengan perubahan sistem yang serba cepat dan juga canggih. Perkembangan teknologi di era digital dapat dikatakan sudah tidak bisa dipungkiri lagi, apalagi ditolak. Dengan munculnya tren ini, masyarakat mau tak mau harus dapat mengikuti perkembangannya. Oleh sebab itu, maka dunia pendidikan pun juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Salah satu inovasi dalam bidang pendidikan yaitu melalui pembelajaran secara daring atau online. Pembelajaran digital atau yang sering dikenal dengan pembelajaran online merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital. Telah lama digaungkan dalam menghadapi era milenial industri 4.0. Konsekuensi perkembangan ini adalah mereka yang ingin mendapatkan ilmu bisa memperoleh tanpa kehadiran secara fisik di ruang kelas. Internet dapat dijadikan sebagai media alternatif untuk memberikan materi belajar kuliah atau sekolah secara online. Walaupun belum seluruh wilayah di Indonesia tersentuh dengan jaringan internet, namun ini bukan berarti tidak adanya perkembangan dan upaya-upaya yang dilakukan. Berdasarkan laporan survei APJII 2018, angka penetrasi internet di Indonesia meningkat 10,12% dari tahun 2017. Kini sebanyak 171,17 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. Artinya, hampir setengah penduduk di tiap wilayah sudah memiliki akses internet. Upaya-upaya pun terus dilakukan agar angka ini bisa terus meningkat sehingga akhirnya seluruh wilayah di Indonesia terhubung dengan internet. Nah, melihat pertumbuhan penetrasi internet serta perkembangan sektor pendidikan yang cenderung bergerak ke arah pembelajaran online, layaknya negara-negara lain, Indonesia pun dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan ini agar tidak tertinggal. Lalu, karena dengan adanya pembelajaran online ini, maka akan sangat membantu bagi mereka yang terkendala ruang dan juga waktu. Dalam laporan Indonesian Digital Education and Learning Market Outlook 2018, Rising Trend of Blended to Drive
The Future Growth menyatakan lembaga pendidikan terkemuka di negara ini telah menjadi lebih represif terhadap penerapan komponen pembelajaran high-tech. Kemajuan akan teknologi di bidang pendidikan di Indonesia telah memberikan sejumlah manfaat bagi institusi pendidikan. Lalu kondisi tersebut juga menuntut kepada perubahan yang lebih efektif dan efisien dalam aspek pembelajaran dengan mengerahkan kepada pembelajaran based on digital. Pembelajaran digital dalam hal ini adalah menggunakan perangkat pembelajaran yang telah menggunakan teknologi canggih era milenial dan direlevansikan dengan perkembangan zaman yang selalu update. Nah, contohnya itu seperti media pembelajaran, penyediaan layanan praktikum, dan metode pembelajaran yang seluruhnya itu dengan teknologi. Lalu penggunaan pembelajaran berbasis digital yang disebut dengan e-learning faktanya sudah semakin berkembang dari masa ke masa seiring perkembangan teknologi dan juga komputerisasi. E-learning telah diperkenalkan oleh Universitas Illinois di Urbana Champaign dengan sistem Computer Assisted Instruction dan komputer bernama Plato. Kemudian di era CBT atau Computer Based Training muncullah aplikasi-aplikasi e-learning yang dioperasionalkan dalam bentuk PC standalone yang materinya berbentuk tulisan atau media. Seiring semakin berkembangnya CBT atau Computer Based Test, semakin banyak produk e-learning yang ditawarkan, salah satunya adalah LMS yang dikeluarkan oleh AICC. Awalnya, di era digitalisasi ini, pemerintah telah menargetkan jika penyelenggaraan pembelajaran daring atau e-learning dilakukan hanya pada perguruan tinggi. Akan tetapi, karena adanya pandemi COVID-19, e-learning diterapkan pada seluruh jenjang pendidikan. Pemanfaatan teknologi di saat pandemi COVID-19 merupakan sebuah keharusan yang wajib digunakan dalam media Ada banyak media online dalam menunjang aktivitas pembelajaran daring seperti Zoom, Google Meet, Google Form, CloudX, WhatsApp, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan salah satu daya dorong dalam mengembangkan kemampuan anak. Melalui teknologi digital, anak-anak dapat diajarkan untuk bisa memanfaatkan jejaring media sosial untuk berbagai pengetahuan serta belajar untuk menggunakannya, sehingga anak dapat akrab dengan teknologi. Semakin bertambah pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media digital, termasuk alat-alat komunikasi dan jaringan di dalam menyerap informasi. Anak juga dapat mengakses materi, berinteraksi dengan materi, pengajar, dan pembelajar lain, serta mengembangkan keilmuannya melalui pengalaman belajar dengan mudah. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan secara luring atau daring ini juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah pengajar, orang tua, dan juga peserta didik dipaksa untuk memiliki kemampuan dalam mengakses beberapa aplikasi telekonferensi yang digunakan saat pembelajaran. Nah, mencoba berbagai aplikasi tentu akan menambah wawasan seseorang terhadap IT yang mungkin tidak dilakukan saat pembelajaran luring atau tatap muka biasa. Seorang pengajar juga harus tegas dalam menentukan aplikasi yang beragam karena hal ini sangat berpengaruh terhadap metode pembelajaran. Yang kedua adalah memiliki manajemen waktu yang baik. Tidak belajar di sekolah tidak boleh menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Dengan dialihkannya pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran online atau daring ini, maka seseorang dituntut untuk pintar mengelola atau membagi waktu dengan baik agar pekerjaan tidak terbengkalai. Selain beribadah, maka waktu yang diprioritaskan adalah belajar dan menggali ilmu. Sejak pandemi berlangsung, maka flyer seminar pendidikan bertebaran di sosial media. Ini merupakan kesempatan emas untuk penggiat belajar dalam memenuhi wawasannya atau pengetahuannya. Kemudian yang ketiga adalah orang tua yang mulanya itu sibuk bekerja, kini harus aware terhadap persoalan anaknya. Hal ini juga melatih kesabaran orang tua dalam mengawal anak untuk mengikuti pembelajaran online atau secara daring dengan segala dinamiknya. Mau tidak mau, orang tua harus memahami apa saja yang dipelajari anak selama di rumah dan bertanggung jawab dalam mencapai kompetensi yang ditentukan.
E-learning memberikan kemudahan mengakses informasi dan kolaborasi untuk membangun budaya belajar kepada peserta didik dengan media seluler, sosial, cloud, big data, dan virtual reality maupun augmented reality dan komunikasi terpadu dengan mudah. Namun, yang lebih penting dengan tren pembelajaran digital adalah pemilihan media dan mengatur parameter media pembelajaran yang digunakan, karena dengan hal tersebut, sinergitas dan kolaborasi pembelajaran digital bisa diaplikasikan. Karena banyak institusi pendidikan yang antusias untuk memanfaatkan solusi-solusi digital dalam rangka mendukung terwujudnya proses pembelajaran digital yang semakin interaktif dan juga terpadu. Hal ini biasanya akan berdampak pada kendala akibat kurangnya sumber daya pendukung. Kurangnya sumber daya pendukung pada dasarnya dapat diatasi karena inti dari pembelajaran digital adalah dengan internet-based learning. Adapun perangkat dan aplikasi yang mendorong di dalamnya dapat disinergikan antar institut pendidikan yang dipandu oleh Menristek Dikti dan juga Kemendikbud dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan untuk merespon era digitalisasi. Pembenahan infrastruktur menjadi keharusan bagi bidang pendidikan, utamanya infrastruktur yang berbasis digital di zaman milenial ini. Karena pelayanan yang memadai dan difungsikan secara optimal akan mendorong dalam mencetak output yang berkualitas di bidang pendidikan untuk menuju peradaban yang unggul. Nah, demikianlah beberapa opini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.